Shalom Jemaat GKI Sangkrah Solo yang saya kasihi. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Hari ini saya akan bawakan renungan firman Tuhan dari kitab Roma. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu, persiapkan hati dan pikiran kita supaya apa yang kita baca dapat kita mengerti. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami hingga hari ini. Kami dapat jumpa lagi dalam renungan GKI Sangkrah dan kami akan membahas sedikit pesan-pesan Tuhan melalui firman-Mu dari kitab Roma. Pimpin kami ya Tuhan, persiapkan kami, setiap kami yang mendengarkan dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpinlah kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan baca firman Tuhan dari surat Roma pasal yang ke-12 ayat 9 sampai yang ke-21. Kita akan baca satu perikop yang berjudul Nasihat untuk Hidup dalam Kasih. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Kira-kira apa? Mari kita baca terlebih dahulu. Ya, ambil Alkitab kita, mari kita baca Roma 12 ya, ayat yang ke-9 sampai ke-21. Tapi Bapak Ibu jangan takut, kita baca ini supaya kita tahu apa isi perikop ini. Yang akan kita bahas hanya ada satu ayat, nanti di ayat 12. Ya, mari kita baca terlebih dahulu satu perikop ya. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Ayat yang ke-9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaklah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Ingat ya, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu tergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, ku Tuhan ya. Akulah yang akan menuntut pembalasan firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Jadi kalau kita berbuat baik kepada orang yang sudah menjahati kita, kita menumpukkan bara api di atas kepalanya. Ayat yang terakhir, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya, Bapak Ibu, surat Paulus kepada jemaatnya di Roma ini mengajarkan kita dan mengingatkan saya lebih tepatnya yang ayat yang ke-12, Roma 12 ayat 12. Itu mengingatkan saya pada kehidupan kita sehari-hari. Seringkali kita sudah merencanakan banyak hal, tetapi gagal di tengah jalan. Bapak Ibu sudah merencanakan nanti kita akan menabung, ya misalnya menabung, kita udah mengumpulkan uang ya untuk
kita mungkin mau beli rumah atau mau pergi kemana, atau rencana kita masing-masing ya Bapak Ibu. Seringkali kita juga sudah merencanakan banyak hal dalam kehidupan kita, tapi apa yang terjadi? Di tengah jalan mimpi itu hilang. Karena apa? Rencana yang sudah kita tata semua sedemikian rupa, kita udah menabung sedemikian rupa, tapi di tengah jalan ada kebutuhan yang mendadak dan harus kita keluarkan tabungan itu, menguras habis, dan akhirnya apa? Impian yang sudah kita rencanakan itu hilang, ya tidak akan tercapai karena tabungan kita udah habis. Ya kita cuma bisa berdoa dan kita start dari awal, ulang lagi dari awal, ya untuk bisa mencapai tujuan kita kembali setelah hilang. Ya, itu bukan berarti bukan rencana Tuhan Bapak Ibu. Jadi rencana yang mungkin endingnya sama. Misalnya kita mau berencana untuk ke Israel misalnya, kita harus menabung untuk bisa berangkat ke sana, menjalani ya kita untuk liburan dengan keluarga supaya kita lebih mengenal apa yang dijalani Tuhan, sejarah histori yang ada. Kita sebagai seorang Kristen pasti punya keinginan untuk ke sana, ya. Tapi di suatu hari di tengah jalan tabungan kita habis lagi. Bukan berarti itu bukan rencana Tuhan. Tuhan mau kok kita untuk jadi sukses. Tuhan mau kok boleh kita untuk menjadi liburan ke Israel atau kemanapun lah. Kita tergantung kita mau kemana rencana kita. Boleh kita punya rencana, boleh kita punya tujuan akhir. Tapi apa? Jangan lupakan prosesnya. Proses yang perlu kita hadapi untuk mencapai tujuan akhir yang sudah kita rencanakan. Nah, proses ini yang perlu kita pelajari, perlu kita dalami. Apa sih maunya Tuhan? Nah, mungkin kita digagalkan untuk tidak langsung dapat tujuan kita. Untuk apa? Untuk kita dilatih Tuhan untuk bersabar. Ya, seperti ayat yang ke-12 yang kita baca tadi. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Doanya tanda seru. Berarti Tuhan apa? Ayat ini berkata apa? Paulus bilang apa? Harus, ya. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. 3 bagian di ayat yang ke-12 ini, perikop ini sangat mengingatkan saya. Jadi kita punya hak kok. Kita dituntun Tuhan untuk bersukacita dalam pengharapan. Berarti apa? Boleh berencana. Boleh berencana apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, boleh kita rencanakan. Bersukacita dalam pengharapan kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Ingat Bapak Ibu, yang konteksnya di sini ya. Sabarlah dalam kesesakan. Ya kita harus sabar. Walaupun ya di tengah jalan harus diputus, rencana kita hilang semua. Ya udah nggak apa-apa. Saya mau sharing aja sedikit yang keluarga kita sudah hadapi ya. Bersabar dalam kita pengen holiday sama anak-anak. Tapi seringkali kita nggak bisa karena apa? Ada keperluan yang lain. Anak harus nabung untuk anak-anak sekolah. Ya banyak macam lah untuk tiba-tiba anak-anak ada yang sakit atau kita sendiri sakit, akhirnya keluar uang, akhirnya kita tidak bisa mencapai tujuan akhir kita, mengajak anak-anak pergi. Ya. Sering, nggak cuma itu, banyak hal dalam kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu juga merasakan kita rencana mau nyekolahkan anak di mana, ya kan? Kita harus nabung dari sekarang untuk biaya masuk sekolah mereka nanti di kuliah. Ya, tapi waktu nabung udah dapat setengah, hilang lagi, ada aja yang diperlukan. Ya, nanti ya banyak hal untuk kita sendiri ataupun untuk orang lain. Kita harus menolong. Ya sudah, mau gimana? Berarti Tuhan masih belum berkenan. Tapi Bapak Ibu juga jangan terlalu mudah untuk mengatakan ini rencana Tuhan, jadi kita nggak boleh begini. No.
Tuhan juga mau kita belajar bersabar dan berharap hanya kepadanya, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Ya, jadi punya tujuan akhir itu boleh-boleh saja, tapi kita nikmati prosesnya, jalan dari awal saat kita menabung atau awal saat kita menjalani kehidupan ini sampai di tujuan akhir kita nanti bersama Tuhan di surga. Itu kehidupan akhir kita. Tapi tujuan kehidupan kita kan banyak sekali, mau sekolahin anak, mau ini itu banyak sekali. Dan setiap orang kan punya cita-cita masing-masing, punya rencana tujuan akhir yang berbeda. Jadi kita nikmati prosesnya supaya di saat kita mencapai tujuan nanti, kita selalu ingat ada penyertaan Tuhan yang menopang kita. Dan proses untuk mencapai ketujuan kita ini yang sangat penting. Tuhan menopang kita dalam perjalanan kita mencapai cita-cita kita. Ya otomatis kita juga doa ya Bapak Ibu. Sebelum kita menentukan tujuan ini, kita juga sudah kumpulkan sama Tuhan dulu. Nggak asal kan, nggak cuma dari ego kita. Seringkali itu ego kita, bukan apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Ya kan beda. Apa yang kita mau atas hidup kita dan apa yang Tuhan mau atas hidup kita, itu belum tentu sama. Ya kan? Jadi tujuan akhir kita ini kita kumpulkan dulu, kita doa, kita tekun minta sama Tuhan, kita tanya sama Tuhan, apakah tujuan akhir ini benar Tuhan? Ya, yang sudah mengubahkan kita dari pengharapan, bersabar dan tekun berdoa yaitu siapa? Tuhan Yesus. Jadi proses pencapaian kita ke tujuan apa yang kita mau, itu yang kita harus pelajari. Perjalanan ini yang mengubahkan kita dari pengharapan, ya, bersukacita dalam pengharapan, bersabar dalam segala masalah, dan tekun berdoa. Nah, tekun berdoa ini yang kita seringkali lupa. Kita cuma berharap, ya, sukacita berharap pada Tuhan ini ya. Itu kan yang kita mau. Dan sabar ya Tuhan, aku mau bersabar. Tapi kita lupa apa? Setiap apa yang kita mau lakukan dalam kehidupan kita harus berdoa. Karena apa? Rentetannya ini, prosesnya ini banyak. Kita mungkin hari Senin kita ngapa, hari Selasa kita ngapa. Harus kita berdoa hari ke hari supaya apa? Kita mencapai di tujuan akhir kita dengan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi punya rencana itu boleh, berharap itu harus, karena hidup kita harus berharap hanya kepada Tuhan yang akan menopang kita untuk menjalani prosesnya sampai di tujuan akhir nanti. Dengan apa? Selalu berdoa kepada Tuhan. Saya ingatkan kembali, di sini ada tanda seru, ya. Bertekunlah dalam doa, tanda seru. Itu Paulus menghina harus berdoa. Nah, satu poin terakhir yang harus kita lakukan selain berdoa adalah membaca firman Tuhan, karena firman yang kita baca hari ini, yang kita baca setiap hari, pasti menguatkan kita dan membimbing kita ke jalan yang ditentukan Tuhan. Jadi mungkin saat ini kita masih hanya bisa tekun membaca firman saja, belum bisa mengerti maknanya, tapi tetaplah membaca. Karena apa? Yang kita baca ini akan masuk dalam pikiran kita, dan secara tidak langsung kita sudah belajar hidup seturut dengan hidupnya Tuhan, seturut dengan firman Tuhan. Karena apa? Yang kita baca-baca dalam pikiran kita ini akan selalu kita lakukan. Karena apa? Kita baca, kita berharap pada Tuhan, kita membaca firman Tuhan, kita berdoa, kita tekun. Itu tidak kerasa atau otomatis kita melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Tapi kalau kita lengah, kita tidak berdoa, kita tidak baca firman, ya kehidupan kita pasti salah jalan. Yang baca tiap hari aja kita masih ragu-ragu, ya kan? Secara manusia kita masih ragu-ragu. Tetapi percaya Tuhan pasti menolong di saat kita paling rendah sedikit. Dimanapun kita titik terendah, pasti Tuhan menolong kita. Dia menopang setiap kita. Percaya, sabar dalam kesesakan, ya kan? Bertekun dalam pengharapan. Percaya
Tuhan pasti menolong kita berdoa dan baca firman. Terima kasih Bapak Ibu, semoga firman yang kita baca pada hari ini dapat menguatkan setiap kita, membawa kita menjadi lebih baik lagi, dan menolong sesama yang pasti kita berdoa dan baca firman dan melakukannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, pimpinanmu dalam renungan pada hari ini. Kiranya apa yang kami sampaikan, apa yang kami baca, kami utarakan bersama ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kita semua. Terima kasih Bapa, pimpin kehidupan kami selanjutnya, supaya kami selalu berada di rencana Tuhan dan bukan pikiran atau rencana kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Dan tetap berpengharapan di dalam Tuhan, bersabar dalam segala permasalahan kehidupan kita, tekun berdoa dan baca firman Tuhan dan melakukannya. Kalau 3 di atas ini kita lakukan, otomatis kita melakukan firman Tuhan dan hidup kita ini hidupnya Tuhan. Sampai ketemu Bapak Ibu, salam sejahtera, shalom.